Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di hari ke-7 bulan suci Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 April 2020 Masehi. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk kita melaksanakan perintah saum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan apakah harus mengqadha atau bayar fidyah bagi wanita yang hamil dan menyusui. Boleh wanita hamil dan menyusui untuk tidak saum di bulan Ramadan, hanya ditetapkan berdasarkan ijma para ulama. Kondisi wanita hamil yang disebut di dalam Al-Quran seperti wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah, membuat para ulama membolehkan mereka untuk membatalkan saum, apalagi kondisinya bisa membahayakan bayi atau ibu hamil. Dalam hal mengganti saum yang ditinggalkan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan qadha saja tanpa perlu membayar fidyah. Pendapat kedua, ulama berpendapat hanya membayar fidyah saja tanpa perlu mengqadhanya. Ketiga, ada pula ulama yang mewajibkan qadha dan ditambah fidyah sekaligus. Pendapat pertama, ulama yang mengatakan hanya perlu mengqadha saja tanpa fidyah mengkiaskan hukumnya kepada orang sakit, sebab kondisi wanita hamil dan menyusui lemah mirip sekali dengan orang yang sakit. Sedangkan qadha bagi orang yang sakit adalah mengganti saum di hari lain di luar Ramadan. Ulama yang memakai pendapat ini adalah mazhab Hanafi dari Abu Hanifah, Abu Ubaid, dan Abu Tasawur. Para ulama ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam beberapa hari tertentu, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum ayamin ukhar. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, itu pada hari-hari yang lain. Pendapat kedua mengatakan pengganti saum bagi wanita hamil dan menyusui hanya fidyah saja. Pendapat ini dipakai di kalangan ulama seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Mereka mengkiaskan kondisi wanita hamil dan menyusui dengan orang-orang yang lanjut usia atau kalangan mereka yang tidak sanggup melaksanakan saum. Pendapat ini berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'alal ladina yu'tiqunahu fidyah ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak saum membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Surat Al-Baqarah 184. Dalam Biatul Mujahid jilid 1 halaman 63 disebutkan kondisi ibu hamil atau orang menyusui lebih dekat kiasnya kepada orang yang lanjut usia jika mereka tidak bersaum di bulan Ramadan sebab mengkhawatirkan kondisi dirinya ataupun bayinya, maka harus membayar fidyah tanpa perlu mengqadha. Sedangkan pendapat yang ketiga, wanita hamil menyusui yang meninggalkan saum Ramadan wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut dia, kondisi wanita hamil
dan menyusui serupa dengan orang sakit dan juga orang yang terbebani dalam melakukan saum. Jadi Imam Syafi'i menggabungkan dua pendapat di atas. Jadi pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat yang kedua dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang mengkisahkan kondisi wanita hamil dan menyusui dengan orang-orang yang lanjut usia yang tidak mampu saum. Jadi misalkan seperti gini, misalkan tahun pertama wanita itu hamil, jelas tidak saum. Tahun kedua tetap tidak saum karena menyusui. Tahun ketiga tetap juga masih menyusui karena menyusui 2 tahun. Jadi masih tidak saum. Tahun keempatnya hamil lagi, jadi tidak saum lagi. Nah, kalau terus seperti itu gimana cara mengkodonya? Nah, jadi untuk wanita yang hamil dan menyusui itu hanya cukup membayar fidyah, dikhususkan kepada orang yang lanjut usia. Jadi tidak perlu mengkodo saum karena entah kapan bisa mengkodo saumnya. Jadi lebih baik membayar fidyah selama dia tidak saum. Mungkin sekian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk menambah ilmu wawasan agama kita. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini untuk dakwah kita berbagi ilmu agama Islam kepada yang lainnya. Akhirul kalam, aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.